Selamat datang di channel Oce TV. Kali ini kita akan membahas kepercayaan legenda suku Batak, yaitu kepercayaan Parmalim. Parmalim atau Malim adalah warga penganut atau penghayat sistem religius, agama Batak asli, yang hingga kini masih eksis, terutama tersebar di daerah Toba, Sumatera Utara. Meyakini Tuhan, yaitu mula jadi Nabolon, ini telah lebih dahulu dianut oleh masyarakat Batak Toba jauh sebelum masuknya agama-agama Islam, Kristen, dan Katolik. Munculnya aliran Malim tidak terlepas dari konteks sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang pada saat itu yang kemudian menjadikan agama ini sebagai respon atas fenomena tersebut. Agama Malim sebagaimana diketahui adalah agama asli, lokal, di kalangan masyarakat Batak Toba. Umumnya, penganut agama Malim adalah masyarakat Batak yang berdomisili di kawasan Danau Toba sekitarnya. Parmalim kini menyebar di berbagai daerah di Indonesia, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Saat ini, jumlah pengikut aliran ini tidak memiliki data resmi, tetapi jumlahnya sekitar 5.000 atau 11.000 jiwa. Semasa eksistensi dinasti Sisingamangaraja, Balai Pasogit Pamujian ada di Bakara. Tetapi selama masa perang saat penjajah membumi hanguskan Bakara juga termasuk Balai Pasogit Sisingamangaraja ikut dibakar. Tatkala pengaruh asing melanda tanah Batak, menimbulkan berbagai guncangan sporadis pada tatanan kehidupan masyarakatnya sebagai akibat penjajahan Belanda dan aktivitas penyebaran agama Kristen. Raja Sisingamangaraja mengamanatkan kepada muridnya untuk mendirikan Balai Pasogit kelak, sebagai wadah tempat pamujian Nabolon, menghimpun kelak orang-orang yang setia dengan keyakinan terhadap mula jadi Nabolon. Amanat tersebut kembali diingatkan setelah peristiwa tanggal 17 Juni tahun 1907, oleh sosok yang menamakan diri Nasiak Bagi seraya menunjuk tempat kedudukan, dan gambar rupa Balai Pasogit yang akan didirikan kelak oleh Raja Mulia. Kurung tutup. Terkait amanah mendirikan Balai Pasogit, Raja Mulia melapor dan menyampaikan maksudnya kepada pemerintah Belanda melalui kantor Demang di Bali G sekitar tahun 1913. Pemerintah Belanda mengadakan penyelidikan atas kegiatan penyebaran ajaran agama Malim selama beberapa tahun. Barulah tahun 1921 Belanda mengizinkan Raja Mulia mendirikan Balai Pasogit di Bupati Dewa Bupati melalui surat pentolan Pantoba nomor 1494/13 tanggal 25 Juni tahun 1921. Bermula dari sini, Ugamo Malim secara terbuka melaksanakan upacara ritual, pengembangan ajaran secara terpusat di Huta Tinggi di bawah pimpinan Raja Mulia Naipospos. Raja Sisingamangaraja sebagai Malim dan imam bagi orang Batak, mengajarkan dan menegakkan titah menyembah dan memuja Sang Pencipta, Tuhan mula jadi Nabolon. Dalam ajarannya, beliau menamakan diri Raja Nasiak Bagi Patuan Raja Malim. Hal ini seturut dengan pahit getirnya hidup beliau selama menegakkan ugamo Malim sebagai perintah Tuhan dan agar kelak pengikutnya mengenang dan meneladani pengorbanan dan penderitaan menjalankan ugamo Malim. Raja Mulia Naipospos merupakan salah satu muridnya. Raja Nasiak Bagi menunjuk dan mengamanahkan kepada muridnya Raja Mulia Naipospos untuk memimpin pengikutnya dan menyebarkan ugamo Malim disebut Ihutan Bolon. Parmalim disebut juga Induk Bolon, pemimpin besar, setelah diangkat dan ditabalkan oleh Sang Malim Raja Nasiak Bagi sebagai generasi pemimpin Parmalim. Selanjutnya putra tunggal dari Raja Mulia Naipospos yang bernama Raja Ungkap Naipospos, meneruskan kepemimpinan pada tahun 1956 sebagai Ihutan Parmalim generasi kedua. Pada masa sebelumnya, tahun 1939 beliau telah mendirikan Parmalim School bertempat di Balai Pasogit Parmalim dan mendapat dukungan penuh dari Raja Mulia. Di sekolah ini anak-anak Parmalim dari semua pelosok bisa sekolah, agar tidak ketinggalan dengan sekolah Zending Kristen. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, sekolah ini ditutup karena anak-anak Parmalim sudah diterima pada sekolah pemerintah di tempat tinggal masing-masing. Selama kepemimpinannya, beliau melakukan terobosan dalam pola pembinaan pengajaran Parmalim. Beliau menulis ajaran dan menyebarkannya kepada seluruh Parmalim. Juga membuat ajaran-ajaran tertulis yang disimpan secara rapi, yang sebelumnya hanya bersifat lisan. Pengorganisasian Parmalim secara administratif pun dimulai di masa ini, yang dilaksanakan beliau sendiri. Menjelang akhir hayat Raja Ungkap Naipospos, ugamo Malim Huta Tinggi Lagu Boti, terdaftar pada inventarisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang dilaksanakan pemerintah, Depdikbud, pada tahun 1980 yaitu Keputusan Depdikbud Rino. I. 136 F3N 1/1980. Raja Ungkap wafat pada hari Senin tanggal 16 Februari 1981. Setelah Raja Ungkap wafat, kepemimpinannya diteruskan putra sulungnya Raja Marnangkok Naipospos sebagai Ihutan Parmalim generasi ketiga.
Raja Marnangkok Naipospos yang lahir pada tanggal 18 Juli tahun 1939, meneruskan pekerjaan I Hutan Parmalim, melakukan pemeliharaan dan renovasi bangunan fisik Balai Pasogit dan menambah bangunan pendukungnya dengan melibatkan swadaya umat Parmalim. Itulah tadi sejarah kepercayaan Parmalim, dikutip dari natamagazine.com. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.